Shalom Bapak Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan. Selamat bertemu kembali di Suara Marturia, Senin 24 Maret 2025. Hari ini kita akan merenungkan bagian firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-25. Sebelum kita membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Allah yang kami puji, kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh sangat bersyukur kepadamu karena cinta dan kasih-Mu sehingga hari ini kami masih ada sebagaimana kami ada saat ini. Tuhan, kami datang dan kami memohon penyertaan-Mu di dalam setiap langkah kami, termasuk kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu sebagai suluh dalam hidup kami. Berfirmanlah kepada kami, karena kami sudah siap untuk mendengarkannya. Amin. Kitab 1 Petrus pasal 2 ayat 18 hingga ayat yang ke-25, di bawah perikop penderitaan Kristus sebagai teladan. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu, bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada Gembala dan pemelihara jiwamu. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan, yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang tidak hanya membaca firman Tuhan, tetapi juga yang mau melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan setiap hari. Bapak, Mama, saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, tema yang menuntun kita di dalam perenungan pada saat ini adalah bagaimana meneladani Kristus. Hari ini kita kembali merenungkan bagaimana kita melihat Kristus sebagai teladan kita. Bukan ketika kita melihat Kristus dalam kemuliaan Bapanya, bukan kita melihat Kristus sebagai sesuatu yang jauh dan ada di tempat yang jauh, tempat yang mulia dan tidak dapat kita jangkau. Tetapi kita melihat Kristus dalam penderitaan, di dalam setiap teladan kehidupannya yang nyata dalam hidup ini. Di dalam kehidupan seseorang tentu kemuliaan, kehormatan itu sesuatu yang sangat dikejar dalam hidup. Tetapi kemudian kemuliaan dan kehormatan yang tertinggi yang harus dimiliki oleh Kristus itu, Ia meninggalkan itu semua dengan Ia menderita di dalam perjalanan. Di dalam penderitaan, Kristus mau kasih lihat kepada kita sebuah teladan untuk menderita
bagi orang lain. Dan itu pelayanan Yesus, itu panggilan Yesus, dan itu adalah bagian dari kehendak Allah. Ia tahu bahwa panggilan ini adalah panggilan bukan untuk dirinya, tetapi karena Bapanya yang terus ada dalam misi pembebasan dunia ini. Ketika Kristus memilih untuk ada di dalam penderitaan, tentu ini satu bagian pilihan yang sangat berat, tetapi tentu mencapai kedewasaan iman yang sangat kuat. Kristus sebagai contoh, Ia membagikan kepada kita supaya kita mau turut menderita sepertinya, supaya kita tidak hidup dalam ketamakan. Kita mau datang dan tunduk sama seperti orang lain yang lebih rendah, yang kita pandang dia bukan siapa-siapa, tetapi dalam hal ini kita datang dan hidup sama seperti orang lain. Ketika kita melakukan segala sesuatu, coba kita ingat, apakah ketika saya melakukan ini kepada orang lain akan merasa seperti apa? Ini sesuatu penderitaan, ini sesuatu contoh yang sangat baik bagi dunia. Saudara dan saya, kita dipanggil sebagai orang-orang percaya. Kita benar-benar membawa diri kita. Kita harus paham bahwa kita ini orang berdosa. Maka dari itu Kristus hadir dan mau kita meninggalkan itu semua di dalam setiap relasi kita dalam hidup ini, termasuk di dalam pekerjaan kita. Jangan pernah kita mengeluh. Semuanya sedang ada di dalam pergumulan juga. Dalam keluarga jangan pernah kita saling menghakimi, saling menyakiti satu dengan yang lain. Marilah kita sama seperti Kristus. Kristus tidak pernah menghakimi, tetapi Ia menerima apa yang dikehendaki baginya, dan Dia melakukan yang terbaik. Mari kita undang Roh Kudus untuk pimpin kita dalam setiap langkah hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami, Tuhan yang kami sembah dan kami muliakan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sangat bersyukur ketika hari ini kami membaca mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Semua kami dalam setiap keadaan kami, Tuhan pimpin dan Tuhan sertai. Mari memberkati semua pergumulan hidup kami, baik kami yang sakit, kami yang sedang susah, kami yang ada di dalam sukacita dalam hidup ini. Tuhan memberkati, dan semua kami dalam setiap kegiatan dan pekerjaan kami, Tuhan berkati. Amin. Terima kasih telah mendengarkan suara Marturia. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.